Shalom sobat muda semuanya, dimanapun berada. Jumpa kembali dalam online service. Senang sekali saya, Ria, dapat menyapa teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah silent HP. Dan yang kedua, fokus, fokus, fokus. Abaikan semua games dan kesibukan teman-teman pada saat ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Selamat beribadah. Mari teman-teman, sobat-sobat mahasiswa semuanya, saya mengajak kita naikkan pujian sama-sama. Mari kita katakan melalui pujian ini, ada satu sobat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus. Katakan sama-sama, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi sama-sama katakan, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya bersyukur saya boleh diundang hari ini untuk membagikan sesuatu yang luar biasa buat saudara, anak-anak muda yang luar biasa dalam Tuhan Yesus. Baik, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, ya kita sama-sama tahu tentang corona dan juga bahkan sebelum corona juga sebenarnya sudah banyak masalah persoalan yang kita hadapi, termasuk kita anak-anak muda, kita punya persoalan sendiri. Biasanya di tengah situasi persoalan yang kita hadapi, ada satu yang kita paling butuhkan, yaitu seorang sahabat. Sekali lagi, seorang sahabat. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, kita juga punya kriteria atau ciri-ciri sahabat sejati itu seperti apa. Di sini ada beberapa hal yang saya catat sebagai ciri-ciri atau kriteria sebagai sahabat sejati itu seperti apa. Nah, saya melihat ciri dari sahabat sejati yang pertama adalah sahabat sejati adalah seseorang yang selalu siap menolong kita di mana saja dan kapan saja. Sekali lagi, seseorang yang selalu siap menolong kita di mana saja dan kapan saja. Biasanya saat kita anak-anak muda kalau punya masalah, kita malu cerita ke orang tua, apalagi cerita ke dosen lagi, waduh. Tapi biasanya yang menjadi tempat curhat itu orang-orang yang namanya sahabat dalam hidup kita. Teman, kawan boleh banyak, tetapi sahabat itu hanya orang-orang tertentu yang punya ciri-ciri seperti ini. Selalu siap menolong kita kapan saja dan di mana saja. Nah, ciri yang kedua yang saya lihat di sini adalah dari seorang sahabat sejati adalah selalu siap menemani kita, selalu ada
dengan kita di mana saja. Bahkan di saat orang-orang yang lain meninggalkan kita, dong balik kanan, dong next dari kita, tetapi sahabat sejati itu dia akan selalu ada dengan kita. Nah, dia tidak akan kasih tinggal kita. Lalu saya melihat di sini yang ketiga, yaitu ciri dari sahabat sejati adalah dia selalu memberitahukan sesuatu yang benar, jujur. Intinya kebenaran, meskipun kebenaran itu menyakitkan. Misalnya kalau ada teman-teman yang lain dong kasih tahu kita karena mungkin dong takut kita tersinggung, atau mungkin karena kita suka traktir dorang, oh itu dong kasih berita yang bagus-bagus terus. Dong datang dong bisa bilang, wih kok tenang saja deh, suka kok. Tapi sahabat sejati dia akan datang dan dia bilang gini, aduh kok stop sudah, sebenarnya itu begini-begini. Dia akan beritahukan kebenaran buat kita. Nah, selanjutnya saya lihat ciri daripada sahabat sejati juga adalah sahabat sejati dia melihat dan mengenal kita apa adanya. Seringkali yang bukan sahabat sejati dong cuma lihat luar-luar. Tapi begitu dong tahu kita untuk kekurangan, oh dong kasih tinggal kita juga. Tapi sahabat sejati dia selalu ada dan dia siap karena dia mengenal kita apa adanya. Oke. Nah, dan saya melihat di sini ciri yang terakhir dari sahabat sejati adalah dia akan selalu ada, bukan hanya jadi teman sahabat, tapi dia juga akan jaga kita, dia akan dukung kita, dia akan hibur kita, dia akan kuatkan kita sampai kita bisa menjalani kehidupan ini dan sampai dengan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apakah ada sahabat sejati seperti itu di dunia ini? Jawaban saya ada. Mari kita buka firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Di situ dengan judul Yesus menjanjikan penghibur. Atau kalau saya sederhanakan, Yesus menjanjikan sahabat sejati. Di dalam ayat 15, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Saudara, sobat muda yang Tuhan Yesus kasih dengar. Kisah yang kita baca ini adalah kisah di mana detik terakhir sebelum Yesus akan disalibkan dan akan meninggalkan murid-murid. Murid-murid menjadi takut, khawatir akan diri mereka, masa depan mereka. Situasi saat seperti ini membuat banyak orang juga khawatir, takut dengan dirinya dan juga masa depan, terlebih kita anak-anak muda. Nah, tetapi kita lihat sama-sama di sini, Yesus tahu situasi yang murid-murid hadapi dan Yesus juga tahu situasi yang kau dengan saya hadapi saat ini. Dan kita dengar, inilah yang Yesus janjikan. Yang tadi saya bilang, Roh Kudus memenuhi kriteria sebagai sahabat sejati. Waktu murid-murid mereka khawatir, Yesus tidak minta kepada Bapa di surga, berikan kepada mereka uang yang banyak, berikan kepada mereka rumah yang bagus, berikan kepada mereka koneksi dengan pejabat dan lain sebagainya. Tidak. Termasuk Yohanes, murid yang dikasih itu murid yang paling muda, dan kemungkinan dia itu pasti muda, masih youth, belum married, dan Yesus juga tidak minta dia, Bapak tolong kasih dia pasangan hidup yang pas dia tidak. Tapi yang Yesus minta kepada Bapa cuma satu, yaitu berikan penolong. Siapa penolong? Roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Roh Kudus, yaitu Tuhan sendiri. Nah, kita lihat sama-sama apa yang Roh Kudus miliki. Apakah memenuhi kriteria sahabat sejati? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 dari Yohanes 14 ini sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan belajar firman Tuhan ini sama-sama, tapi kita lihat ayat yang ke-16, inilah yang dimiliki oleh Roh Kudus yang saya bisa bilang sebagai sahabat sejati kita. Dikatakan gini ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong." Sekali lagi, ciri sahabat yang baik,
sahabat sejati selalu siap menolong kapan saya di mana saja. Roh Kudus adalah penolong yang Yesus berikan. Jadi Roh Kudus memenuhi kriteria sahabat sejati kita. Yang kedua, ayat 16 dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, sahabat sejati selalu ada, selalu bersama kita, bahkan di saat semua orang meninggalkan kita. Betul? Roh Kudus menyertai kita bukan 1-2 hari, 1-2 bulan, selama kuliah. Nanti kalau sudah lulus, pisah, hubungan jarak jauh lagi, sudah tidak ada hubungan lagi dengan sahabat. Roh Kudus sampai selama-lamanya. Berarti dia lebih daripada sahabat sejati manapun. Nah, yang ketiga, ayat 17 yaitu roh kebenaran. Sahabat sejati selalu akan menyampaikan sesuatu yang benar tentang kita. Kita punya kebaikan, sampai kita punya kekurangan juga. Nah, Roh Kudus adalah roh kebenaran dan dia akan menyampaikan segala sesuatu yang benar kepada kita. Nah, ayat 17 selanjutnya dikatakan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Nah, sahabat sejati adalah selalu bisa menerima kita apa adanya, karena dia kenal kita. Nah, Roh Kudus juga, dunia ini tidak menerima dia, karena dunia tidak melihat dia dan dunia tidak kenal dia. Tapi kita yang ada dalam Kristus, kita diberikan kehidupan baru, sehingga kita mengenal Roh Kudus. Dia menyertai kita, bahkan dia tinggal di dalam kita. Nah, lalu kita lihat ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ini janji Yesus. Yesus tidak pergi, kasih biar kita putar di dunia ini sendirian, macam gasing gitu. Tetapi Yesus memberikan penolong yang menemani kita. Roh Kudus akan jaga kita, Roh Kudus akan menghibur kita, Roh Kudus akan menguatkan kita, bahkan menuntun hidup kita. Sampai kita berakhir di dunia ini, kita akan ketemu Yesus, kekasih jiwa kita. Ada istilah anak-anak muda, orang bilang begini, persahabatan seringkali bisa berakhir dengan cinta, pacar. Tapi jarang cinta atau pacar itu bisa berakhir dengan sahabat. Karena hanya orang-orang yang dewasa saja yang bisa seperti itu. Nah, belum lagi ada istilah bilang bahwa pagar makan tanaman. Kadang-kadang ada sahabat yang bisa mengkhianati kita suruh dia, masa berangkat saya pergi, kok jaga sama pacar ya. Kaget kita kembali dan udah jadian. Aduh, ini gawat lagi. Tapi dengar, di sini Roh Kudus punya peran, Roh Kudus akan kita sampai Yesus datang kembali. Dan kita akan berjumpa dengan Yesus. Roh Kudus itu sahabat sejati yang tidak akan mengecewakan dan mengkhianati kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Roh Kudus sebagai sahabat sejati kita? Kembali mari kita mundur dalam ayat firman Tuhan tadi, Yohanes 14 yang saya sampaikan tadi. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan begini, sekiranya kamu mengenal aku, ini Yesus yang katakan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Hal yang pertama, kalau kita mau untuk Roh Kudus menjadi sahabat sejati kita, yang pertama, kita harus mengenal Yesus dengan benar. Sekali lagi, kita harus mengenal Yesus dengan benar. Hari ini banyak orang mengaku Kristen. Hari ini banyak orang ke gereja. Hari ini banyak orang punya KTP Kristen kalung salib, tetapi belum tentu dia kenal Yesus dengan benar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur jemaat tempat ini kita punya program online juga lewat pengajaran dari Bapak Gembala, Bapak Sumiran buat kita semua, yaitu mengenal Yesus dengan benar. Beberapa waktu yang lalu sudah tayang dan saya berharap untuk engkau buka kembali, engkau dengar lagi ulang sehingga engkau bisa kenal Yesus dengan benar. Kenapa ini begitu penting? Karena waktu Yesus datang ke dunia, banyak orang tidak kenal dia dengan benar, kehilangan keselamatan, termasuk orang Israel sendiri sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak kenal Bapa dengan benar. Kalau mereka kenal Bapa, baca firman, mereka akan tahu Yesus itu adalah Bapa sendiri. Ini terbukti dari ayat yang di bawah. Ayat 8, kata Filipus. Filipus ini murid Yesus, orang Israel. Kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, ini bahaya.
Sekian lama kita mengaku ikut Yesus, kita mengaku Kristen, ternyata pada akhirnya kita tidak kenal Yesus. Nah, Yesus bilang, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi sekali lagi, hal yang pertama untuk kita bisa memiliki Roh Kudus sebagai sahabat sejati, kita harus mengenali Yesus dengan benar. Yohanes Pembaptis waktu datang ke dunia, dia bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang lebih besar daripada aku, Yesus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi untuk memiliki Roh Kudus, kita tidak bisa cari pendeta tertentu, kita tidak bisa cari gereja tertentu, ikut acara tertentu, tidak. Kita perlu cari Yesus, kita perlu kenal Yesus dengan benar, karena hanya Yesus yang bisa memberikan Roh Kudus kepada kita. Selanjutnya kita lihat langkah yang kedua supaya kita memiliki Roh Kudus sebagai sahabat sejati kita adalah dalam ayat 10 dikatakan seperti ini. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus mengulang lagi kata percaya. Dalam ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saya melihat yang pertama tadi mengenal Yesus dengan benar, tapi langkah yang kedua untuk kita memiliki Roh Kudus sebagai sahabat sejati adalah kita harus percaya kepada Yesus dengan benar. Sekali lagi, percaya kepada Yesus dengan benar. Artinya tidak sekedar percaya saja. Banyak orang Kristen hanya percaya Yesus. Oh, saya percaya Yesus Tuhan, saya percaya Yesus pernah datang ke dunia, saya percaya Yesus pernah buat mujizat, saya percaya Yesus ada di surga sekarang dan saya di bumi. Jadi harusnya kita percaya Yesus dengan benar. Ya, Yesus pernah datang, Yesus tidak berubah, dan Yesus masih ada sampai hari ini, dan mujizat masih berlaku sampai hari ini. Meskipun Yesus ada di surga, tapi Yesus berikan Roh Kudus untuk saya bisa mengalami mujizat. Jadi kita harus percaya kepada Yesus dengan benar. Langkah yang ketiga, kita lihat sama-sama. Ayat 13, Yesus berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saya melihat di sini Yesus mengulang lagi kata meminta. Berarti langkah yang ketiga, selain kita mengenal Yesus dengan benar, percaya kepada Yesus dengan benar, yang ketiga adalah meminta kepada Yesus dengan benar. Apa yang kita minta? Seringkali kalau kita berdoa, yang paling suka kita minta adalah hal-hal yang fana, kepentingan, kebutuhan duniawi. Tuhan, saya minta motor baru. Tuhan, saya minta handphone baru. Tuhan, saya minta dosen baru. Tuhan, saya minta pacar baru. Atau mungkin Tuhan, saya minta apa saja yang baru, planet baru, kamar, dan lain sebagainya. Nah, harusnya yang kita minta dengan benar kepada Yesus adalah, Tuhan, saya minta Roh Kudus, saya minta penolong sejati, saya minta sahabat sejati saya. Baru kita minta kebutuhan-kebutuhan. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus satu-satunya penolong yang diutus oleh Bapa dan Yesus yang bisa menolong kita. Dan Yesus sendiri katakan, kita minta dalam nama Yesus. Nah, dan langkah yang keempat untuk kita memiliki Roh Kudus sebagai sahabat sejati. Ayat 15, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Saya melihat langkah yang keempat di sini adalah kita harus mengasihi Yesus dengan benar. Bagaimana mengasihi Yesus dengan benar? Mengasihi Yesus dengan benar tidak sekedar di mulut saja, tapi lewat pikiran, hati, bahkan tindakan kita. Kita harus mengasihi Yesus dengan benar. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kalau kita bilang kita mengasihi Yesus dengan benar, maka apapun yang dunia tawarkan, kita akan tetap pilih Yesus. Amin. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir, dalam ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu kita harus mentaati firman Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena seringkali kita mau mentaati firman Tuhan kalau firman Tuhan itu pas dan enak di kita punya telinga dan di kita punya daging ini.
Tapi waktu firman Tuhan itu tidak pas, Tuhan tidak mau. Nah, kita mentaati firman Tuhan dengan benar adalah harus mutlak. Segala yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Nah, saya akan tutup dengan kesaksian saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih kuliah di kota Bandung, saya pernah nama saya tertulis di papan informasi di kampus di antara deretan mahasiswa yang punya tunggakan uang semester. Dan saya belum bayar beberapa semester. Orang tua saya jauh di Papua, saya meminta, juga saya pikir 2-3 kali, apalagi ada adik di bawah saya juga yang kuliah. Sehingga saat itu saya malu karena saya sebagai ketua senat juga di kampus. Tapi saat itu saya pulang, saya masuk kamar dan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, sekalipun saya jauh dari orang tua, tapi saya percaya saya punya penolong sejati, Roh Kudus, sahabat sejati yang ada dengan saya, tolong saya. Besoknya saya ke kampus, tidak ada sesuatu yang terjadi. Waktu pulang dari kampus, saya diajak pergi pelayanan dalam sebuah persekutuan dan saya harus main musik. Sebelum ibadah mulai, ada satu oma, nenek satu, dia datang dan dia bilang, saya mau menyanyi sebentar kesaksian. Oke, kami latihan lagu. Waktu latihan, aduh, salah-salah. Kadang nenek masuk terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Saya bilang luar biasa. Tetapi saya tetap tersenyum dan oke, saya percaya bahwa Tuhan akan tolong. Waktu ibadah mulai dan di tengah ibadah ruang kesaksian, nenek maju dengan pede dan nenek dia menyanyi. Ternyata waktu dia menyanyi tidak ada salah. Semua berjalan lancar, aman dan orang-orang tepuk tangan. Nah, selesai persekutuan itu tidak ada sesuatu terjadi juga. Pulang. Besok saya ke kampus, nama saya tetap masih ada dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba saya dipanggil oleh pihak kantor. Saya diberitahukan bahwa ada yang membayarkan semua biaya semester saya. Saya tanya siapa? Lalu mereka bilang, ada anak-anak yang kemarin mamanya menyanyi saya iringi di persekutuan. Oh, rupanya nenek itu dia punya anak-anak. Mereka katakan jarang, bahkan belum pernah mereka lihat mamanya bisa menyanyi dengan mantap seperti itu dan diiringi dengan permainan musik yang pas seperti itu. Sehingga mereka membayarkan semua biaya perkuliahan saya. Nah, saudara, saya percaya itu karena Roh Kudus, sahabat sejati. Demikian juga engkau anak muda, hari ini engkau yang dengar firman Tuhan ini, miliki satu passion, kerinduan yang kuat untuk memiliki Roh Kudus sebagai sahabat sejati. Mungkin hari ini engkau punya masalah dalam perkuliahan, dalam hubungan, dengan orang tua, atau apa saja. Bahkan ketakutan karena situasi corona dan lain sebagainya. Dengarkan, kita masih punya Roh Kudus, sahabat sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus menolong kami. Kami bersyukur dan kami percaya apapun masalah yang kami hadapi, kami punya sahabat sejati yang sanggup menolong kami. Dan hari ini kami percaya dengan iman, kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau melangkah dengan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya katakan, amin. Selamat berjalan bersama Roh Kudus, sahabat sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat muda yang sudah mengikuti online service. Sampai ketemu di online service berikutnya. Shalom.